teman bisa lebih dapat sebenarnya ilmunya di pejalan, bukan masuk di pejalan karena pertama cewek-ceweknya bukan pertama cewek-ceweknya atau orang-orang yang ada di pejalan. Karena hanya pertama numpang mau pergi jalan-jalan, ya ini jadi teman sejalan saja. Teman sejalan. Betul. Itu meningkatkan manajemen perjalanan namanya, manajemen perjalanan yang tidak asal jalan. Yang sebenarnya jalan hanya sekedar jalan itu tanpa persiapan itu cari mati namanya. Betul. Cari mati. Apalagi. Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Baudopi. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu yang kumis tipis Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bumi Morowali dan follow sosial medianya di Facebook dan Instagram. Ditunggu di follow-nya dan subscribe-nya. Jangan sampai ndak follow. Oke? Kita kembali ke kakak siapa? Kakak Aling di. Bagaimana nih Kakak Aling hari ini? Iya. Alhamdulillah baik Ji. Alhamdulillah kabar baik. Baru-baru pulang kerja di. Iya, pulang jam 4 tadi. Pulang jam 4 ya. Baik, maksudnya bagus sih kesibukan ini. Aman-aman Ji kesehatan. Alhamdulillah. Bisa jadi imbangin di. Bisa Ji. Ini Kakak Ling, saya undang Kakak Ling sini mau bahas-bahas sedikit tentang pejalan Morowali Kakak Ling. Iya. Bisa ini? Kalau enggak bisa pulang Miki ya. Bisa sekali. Sangat bisa sekali. Bisa sekali jadi, tapi ya dibarengi juga sedikit-sedikit sama kepribadian tas sedikit tuh bahas-bahas pribadi jadi enggak terlalu dalam Ji ya. 5 meter Ji. Ini Kakak Ling. Pejalan Morowali. Apa itu pejalan Morowali? Pejalan Morowali mungkin banyak teman-teman di luar itu bertanya sebenarnya apa sebenarnya itu pejalan Morowali. Bagaimana sebenarnya prospeknya itu pejalan Morowali? Betul. Jadi sedikit kebetulan diundang. Terima kasih kepada podcast Kos Baudopi sudah diundang. Sebelum saya menjelaskan dulu, mungkin ada permohonan maaf sebenarnya dari ketua. Iya. Sebenarnya kan yang untuk menghadiri sebenarnya ini ketua, cuma berhalangan datang, jadi diamanahkan untuk saya datang. Kebetulan saya sebenarnya menjabat sekretaris di pejalan. Jadi pejalan, ya hobi jalan-jalan sebenarnya. Yang hobi jalan. Iya. Katanya jadi, pejalan itu singkatan dia apakah? Pejalan itu sebenarnya komunitas, tapi dia lebih ke semi organisasi sebenarnya Bang. Pejalan. Kemudian pejalan sendiri itu kan banyak orang bertanya-tanya sebenarnya apa sih pejalan, gitu? Apa sih prospeknya pejalan? Ya, jadi sebenarnya pejalan itu adalah menyatukan sebenarnya hobinya teman-teman dalam dunia. Pertama itu yang hobi jalan-jalan, ya kan? Semuanya orang yang kayak rata-rata kan di pejalan sana itu orang bekerja Bang. Iya. Dia sibuk dengan pekerjaannya, kayaknya butuh healing, kata anak-anak muda sekarang healing. Healing udah menghilang. Asik. Ya sebenarnya lebih ke sih sebenarnya Bang. Awal-awalnya terbentuknya pejalan lebih menyatukan teman-teman yang hobi jalan-jalan dan kemudian melepaskan penat sebenarnya dari pekerjaan, akhirnya terbentuk namanya itu pejalan. Pejalan di tahun berapa kalau pejalan Morowali? Morowali kalau saya tidak salah itu 2000, sekarang 2 tahun sebenarnya. 2000 berapa itu? 2018 ya? 19. 2 tahun 2019. Baru 2019. 3 tahun tuh. Iya, 2019 sebenarnya awal terbentuknya itu pejalan Morowali. Ini pejalan Morowali. Berarti dia cabang begitu juga di? Iya, dia lebih ke chapter sebenarnya Bang. Chapter, chapter. Jadi sekarang itu kalau tidak salah ingat Kak, ada sekarang 29 chapter di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, tapi lebih fokusnya ke Sulawesi Selatan. Ada satu yang lebih jauh. Di mana di itu? Berau. Kalimantan. Ya, di situ chapter yang paling terakhir terbuka itu di sana di Berau. Kami sebenarnya ada juga pejalan Berau namanya. Sebenarnya kami juga ada pusatnya Bang. Di mana itu? Awal terbentuknya di Parepare. Parepare, tapi kita sebutnya namanya itu PI Pejalan Indonesia. Jadi itulah yang membawai semua pejalan-pejalan yang ada di seluruh antero bumi. Seluruh antero bumi. Kenapa Maling tertarik masuk ke pejalan? Tertarik sebenarnya kan selain ke hobi lebih ke hobi ke luar jalan juga, penggiat alam bebas juga. Ya
untuk cari-cari teman juga karena awalnya di Bahadopi saya itu awal masuknya di tahun 2018 kan saya masuk di Bahadopi. Yang saya kenal itu hanya teman-teman kosku saja sama teman kerja. Akhirnya scroll IG dapat telepon rekrutmennya itu pejalan ya. Akhirnya saya coba saya chat, akhirnya kan diarahkan untuk mengikuti prosesnya untuk ikut tergabung dalam membernya pejalan. Akhirnya saya coba ternyata asik. Situlah saya mulai tertarik karena situ kita di pejalan juga kan dari banyakan juga dari karyawan, akhirnya kayak teman-teman tetangga pekerjaan juga ternyata anak pejalan juga begitu. Yeah. Jadi ya sama dengan komunitas lain kayak menambah teman juga pengalaman selain karena hobi juga sebenarnya. Yeah. Sekaligus tambah bersosialisasi di. Kemudian coba sekali cewek-ceweknya di pejalan. Saya percaya ke itu penonton, percaya Kak. Banyak sekali lebih banyak kayak cewek lagi ya. Jadi natonya begitu juga. Ini kan pejalan sudah mau 2 tahun tuh Om Ali. Sudah berapa? Mau 3 tahun. Mau 3 tahun ya, maksudnya 2 tahun lebih lah tuh. Sudah berapa anggotanya? Kisaran berapa? Kisaran anggotanya itu sekitar hampir 60. Apalagi sekarang ini mau pengukuhan anggota baru. Anggota baru lagi. Insya Allah dekat-dekat ini akan dikukuhkan angkatan 4 namanya. Angkatan 4. Iya. Bagaimana itu proses masuknya Om Ali? Proses masuknya itu saya bocorkan ini. Iya, bisa. Iya, saya bocorkan proses masuknya di situ di pejalan tidak terlalu rempong-rempong bagaimana Ji yang orang tahu itu kayak ada pendiksaan. Sebenarnya tidak ada Ji, ada begitu. Pejalan itu cukup mengikuti namanya 2 kali trip, 3 kali meet up. Tripnya itu kayak pergi di tempat wisata, jalan-jalan, kemudian menghasilkan pelaporan hasil apa yang didapat di tripnya itu. Lebih ke manajemen perjalanan sebenarnya. Kalau meet up-nya itu kayak saling kenal, bercengkrama sama satu sama lain, apalagi kan masih orang baru. Kayaknya kan orang baru juga kalau member belum saling itu lebih ke perkenalan sebenarnya. Lebih ke perkenalan. Perkenalan. Di situ saling tahu ya, sampai kayak saudara sepupu atau bisa jadi keluarga. Ini Om Ali, kan dari tahun 2 tahun nih tuh. Apalah kira-kira program rutinnya pejalan yang rutin setiap tahun dilaksanakan? Sebenarnya kalau untuk tahunan sebenarnya kami ada anniversary sama camping merdeka. Yang paling ditunggu. Paling dahsyat yang tunggu anak-anak itu pasti di camping merdeka. Tapi sebenarnya di pejalan sebenarnya itu ada agenda bulanan. Selain rapat bulanan, ada juga kayak trip bulanan Om. Oh iya. Di trip bulanan itu kita agendakan kayak lebih mengajak sebenarnya ke teman-teman yang lain siapa yang mau lebih kenal pejalan meskipun orang luar kayak bukan pejalan toh bisa juga gabung, bisa join juga. Artinya kan kami selalu buat flyer kayak siapa mau ikut, bikin flyer siapa mau ikut aja ya. Banyak sebenarnya biasa dari komunitas-komunitas lain yang ikut join. Sebenarnya begitu. Itu sebenarnya agenda bulanan. Kemudian agenda tahunan tidak resmi anniversary. Kemudian itu di Agustus itu camping merdeka dan pembentangan bendera 30 meter. Nah, itu sebenarnya yang bikin tertarik di pejalan. Pembentangan karena salah satunya komunitas yang ada di Morowali itu yang melakukan pembentangan bendera 30 meter. Pejalan. Ya, semoga nanti yang ketiganya ini ditambah lagi sesuai dengan tahunnya 100 meter. Tidak, 1 kilo. Dia dari sini sampai kantor ini. Ini Om Maling kan sekarang menduduki jabatan sebagai sekretaris tuh. Iya. Apa suka dukanya Om Maling? Sukanya mau dulu, yang enaknya mau dulu. Sukanya sebenarnya pertama itu lebih banyak sebenarnya sukanya. Karena pertama kita sebenarnya lebih kayak mengkoordinir anggota sebenarnya lebih ke ketua sama sekretaris. Nah, begitu sebenarnya kalau sekretaris kayak bagian persuratannya itu pasti jelas sekretaris sama kayak hubungannya ke komunitas lain itu pasti selalu pakai sekretaris, terus selalu dikira sekretaris, kayak surat sekretaris pasti dikasih. Jadi itulah banyak sebenarnya komunitas lewat karena di situ banyak komunitas yang saya kenal
dan mungkin tahu Kak di Pejalan Morowali Iya, betul. sebagai mungkin teman-teman juga tahu saya sebenarnya ketuanya. Iya. Tapi bukan sebenarnya saya sekretarisnya Ah. karena kebetulan karena keseringan menghadiri jadi dikira saya ketuanya Pejalan Morowali. Jadi sukanya itu banyak sekali di situ. Menambah kepopularitasan di. Baik. Iya. Kalau dukanya itu kadang-kadang dukanya itu kalau misalnya bikin ke jalur rapat kemudian berdepatan dengan jam masuknya teman-teman. Ya sepi. Akhirnya kayak ya wah nanti besok lagi deh. Jadi kayak rasa kecewa begitu. Iya, betul, Tapi betul. ya namanya harus profesional dalam Betul, komunitas betul. jadi ya mau tidak mau jadi harus jadi penyemangat untuk biro-biro atau anggota-anggota yang lain di Pejalan. Jadi supaya semangatnya teman-teman itu tidak pernah pudar. Meskipun kayak lagi bad mood sekali bikin di Pejalan, bagaimana cara kayak hidupkan kini yang namanya sebagai pengurus inti ya. Betul. Tugasnya sebenarnya nih bilang orang enak sekali kerjanya sih sekretaris. Sebenarnya amanahnya yang berat. Ya. Nah, lebih berat ke amanah sebenarnya. Ini nanti Om, kan awal tahun 2022 itu. Apalagi agenda yang mau nanti? Agenda baru lah, kan sudah tadi camping merdeka atau pembentangan bendera Mila atau kira-kira ada proker baru, keterobosan baru dari Pejalan ini. Apakah lomba apakah begitu? Ada, ini yang sangat diinginkan sebenarnya dari Sangat diinginkan. Iya. Apa tuh? Sangat ingin dicapai dari Pejalan sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kita kayak karena Pejalan itu lebih ke pemudaan sebenarnya. Lebih kayak mengembangkan diri dari pemudanya. Kayak kita lihat kan semenjak Covid itu kita lihat itu anak SMA itu kayak hilang sering ekstrakurikulernya tahu toh Betul. ekstrakurikulernya itu tak hilang ya karena belajar lewat online toh Ya betul. mau Pejalan itu berencana mau buat kegiatan yang seperti kayak lomba seni apakah perseni begitu nah jadi kayak dihadirkan kayak semua SMA yang ada di Morowali toh saja Morowali, jadi kita bikin lomba yang semacam kayak pertama sebagai Pejalan inisiator. Sebagai Pejalan inisiator kayak lomba pertama itu kayak keseniannya, tarinya. Nah, kita kan sebenarnya lebih ke budaya juga. Mungkin kenal sebenarnya budaya Morowali lewat keseniannya begitu. Betul. Pasti ada kayak seni minimal tariannya toh atau kebudayaan yang lainnya yang bisa tahu. Pasti banyak sebenarnya yang di Morowali ini yang belum kita tahu. Iya betul. Nah, itu sebenarnya yang ingin Pejalan lakukan. Cuma karena kemarin terkendala dengan COVID, akhirnya kita urunkan dulu. Kita buat sebenarnya buat yang kecil-kecilan. Ini kan kalau kita menghadirkan sekolah itu butuh pertama sumber daya manusianya sebenarnya harus memang betul-betul siap. Berkompeten di situ. Iya. Kemudian dananya yang paling penting dari semua kegiatan dana. Siapa tahu tuh. Iya, siapa tahu ada yang bisa akhirnya bisa menjembatani itu. Iya. Semoga itu kedepannya Pejalan bisa capai lah dalam untuk perseni itu. Perseni. Berarti ini nanti tahun ini diusahakan Om. Direncanakan saya dulu. Konsep-konsepnya sebenarnya sudah ada sebenarnya. Dari tahun lalu direncanakan ini barang ini. Sama ada lagi satu yang mau kita buat sebenarnya seminar kebudayaan. Maksudnya sama sebenarnya tadi, cuma kita lebih ke seminarnya. Jadi seminarnya kayak talk show begitu jadi kita hadirkan sebenarnya pemateri itu kayak yang memang tokoh adat yang di sini. Ketua adatnya yang di orang Morowali kan. Iya, betul. Kemudian kita hadirkan semua kayak kerukunan. Jadi supaya untuk mencegah perpecahan begitu ya. Apalagi kan di sini kan kita tahu ada berapa suku pendatang dari segala penjuru datang untuk mencari nafkah di Morowali. Bagaimana sebenarnya kita lebih tahu saling sukunya mereka adatnya minimal kita tahu istilahnya kayak hal-hal apa yang tidak bisa kita supaya mereka tidak tersinggung yang kita lakukan sebenarnya begitu etikanya Om. Sebenarnya yang itu yang sebenarnya Pejalan ingin buat juga. Ini kayak orang di sini jadi pematerinya sih kan. Kemudian kerukunan ya kan saling mengenalkan budaya masing-masing. Betul. Apalagi kita tahu kayak ala mendekati semi festival memang begitu atau bagaimana kah? Kalau festival sebenarnya kayak ada sebenarnya kayak bukan festival lebih ke seminar sebenarnya. Jadi seminar tok saja. Jadi kayak penyampaian secara gambaran besarnya di Morowali itu apa sukunya apa
Jadi targetnya kami sebenarnya kerukunan. Kerukunan ya, betul. Maksudnya jauh sekali mungkin dari jalan-jalannya, cuma di pejalan sebenarnya itu PDK namanya, pedoman dasar komunitas itu ada dijelaskan bahwa harus berdasarkan dengan pertama itu kepemudaan sama budaya. Betul. Nah, ini kita kan dari Morowali, jadi kita mau angkat budaya Morowali. Meskipun di pejalan Morowali itu tidak ada orang asli Morowali. Nggak ada di? Tidak ada. Bukan, saya kira ada. Yang ada nama pesisir tuh. Itu kayaknya di calon member ini yang baru mau. Yang itu yang bagian sana tuh. Orang di sini cuma dia kan sukunya bukan sukunya asli. Cuman lama singgah sini. Oh, yo. Nah, jadi itu. Iya. Ini Om, syarat-syaratnya untuk jadi anggota Morowali, anggota pejalan Morowali. Iya, sempat saya berminat kayaknya masuk. Bisa sekali Om. Syaratnya Om. Asalkan jangki masuk untuk cari cewek. Jadi syarat-syaratnya itu masuk pertama minimal pertama itu hobi jalan-jalan, kemudian menyukai namanya berkomunitas. Nah, ini paling penting sebenarnya. Yang sampai kayak mau numpang jalan-jalan, yang mending pergi jalan sendiri deh kalau mau juga numpang jalan. Iya, betul. Artinya kita kan mempunyai semua aturan-aturan harus dipenuhi. Jadi makanya kami tekankan bahwa menyukai berkomunitas. Kemudian syarat yang terakhir itu lulus pelajar sebenarnya, tidak dalam masa sekolah sebenarnya. Harus tidak dalam jadi kelas di SMA sebenarnya itu belum tapi bisa. Tapi kalau kuliah bisa? Bisa. Tapi itulah kendalanya kalau mereka kuliah jauh, terkendalanya. Berarti minimal ijazah SMA ditulis itu. Iya. Kayak melamar kerjaan. Nggak ada spesifiknya, nggak boleh bertato. Tidak, bebas. Harus lurus rambutnya, jadi harus cantik. Harus good looking nih. Tidak. Artinya di pajaran itu menerima segala orang yang mau datang, mau masuk. Tapi itu kalau masih SMA yang belajar dulu baik. Iya, betul. Nah, tapi kalau mau ikut jalan-jalan, silakan. Pajaran itu welcome Iya. Ini Om Maling, ya salah satu masalah di Modopi Om tuh ya tidak lepas dari sampah lah, lingkungan. Iya. Mungkin bagaimana perspektifnya Om Maling tentang itu? Ya sampah. Jadi memang sampahnya Modopi banyak sekali Om. Karena sering pejalan juga sana ikut di kegiatannya PLB, mulai dari WCD, ASPN 1, apalagi mau ASPN kedua. Betul. Kedua ini pejalan mungkin selalu ikut terlibat. Jadi sebenarnya kami juga di pejalan menekankan kepada teman-teman bahwa ketika pergi jalan, ini sampahnya, contoh kecilnya ini Om, akhirnya kalau pergi jalan minimal sampahnya dibawa pulang. Nah, itu salah satu sebenarnya mengurangi artinya kampanye kita dan mengurangi betul. dampak sampah yang ada di tempat wisata. Betul. Karena kita tahu sebenarnya mungkin teman-teman juga tahu bahwa di tempat wisata itu di mana ada tempat wisata pasti ada sampah. Iya, betul. Nah, makanya kami sebenarnya mau ada pejalan juga itu sebenarnya bagaimana caranya kita melakukan jalan tapi sampah tetap dibawa pulang. Nah, itu yang kurangi sebenarnya teman-teman yang ada di Wadopi mungkin atau teman-teman yang lain mungkin yang kurangnya itu sepengetahuannya Wadopi. Artinya dapat juga kalau kita teman-teman hanya kayak biasanya itu jalan hanya sekedar jalan tuh saja. Nah, itu yang biasanya yang jadi masalah. Nah, akhirnya dapat melakukan sampah. Akhirnya keperbedaannya juga sampai di kosnya. Ya kan? Tidak ya begitu. Sampah supaya bisa diimplementasikan di sehari-harinya. Nah, sebenarnya itu juga tujuannya pejalan. Iya, betul. Ini nanti Om anggota member baru berapa orang ini Om yang sudah ambil formulir? Kalau yang ambil formulir itu kemarin banyak sekali. Cuma kan terseleksi oleh alam. Bagaimana seleksi alamnya itu? Seleksi alam itu tadi dia tidak mengikuti pertama meet up atau trip. Oh iya. Oh harus wajib dulu. Apa lagi tadi? Meet up sama trip. Meet up berapa tadi Om? Meet upnya 3 kali, tripnya 2 kali. Meet upnya? 2 kali. 2 kali? Tripnya 3 kali. Tripnya 3 kali. Jadi misalnya kalau dia hanya mengikuti 1 kali trip, 2 kali meet up, tapi kalau dilihat orangnya memang betul-betul mau join. Betul-betul mau join kan, menunjukkan kayak saya mau betul-betul begitu. Pasti kami tetap kayak selektif begitu ya. Tetap dilihat meskipun dia tidak memenuhi syarat yang tadi itu kan cuma syarat. Jadi bisa tidak dipenuhi dan bisa dipenuhi juga. Artinya kan selama bebas Artinya selama pandangannya pengurus ini dilihat, ini orangnya bagus, recommended namanya ini.
Akhirnya kayak ya sering ini ikut jalan toh. Iya, iya. Akhirnya orangnya aktif katanya. Bagus. Nah, itu pasti jadi pertimbangan juga untuk kita. Betul, betul, Itu. betul. Ini Om Maling. Sudah berapa lama di sini lagi Om Maling di bawah Dopi? 3 tahun dari saya masuk di bawah Dopi 2018. 2018 Nah, nih. 18 bulan 4 gue ingat sekali tuh. 2018 bulan 4. Masuk kerja? Masuk kerja di bulan berapa lebaran sekitar bulan 7 ke bulan 7 saya ingat sekali tanda tangan kontrak itu Agustus tanggal 29. 3 bulan menunggu Om nih. Bukan bulan 7. Hah? Bulan 7 saya masuk kerja, Pak. Bulan 4 datang sini. 3 bulan menunggu. 3 bulan menunggu. Kerja apa itu 3 bulan itu? Selama Jadi menganggur. bebannya teman. Jadi jadi bebannya teman kos. jadi banyak teman di. Iya. Kenapa maksudnya kenapa bisa sampai di sini dari berbagai kota dari beratus 100.000 kota ini datang berapa kota dan desa di Indonesia kenapa memilih Baho Dopi? Itu juga saya heran. Kan saya selesai dulu kuliah itu tahun 2017 awal. Akhirnya saya nganggur selama 1 tahun saya dulu. Nganggur selama 1 tahun. Sempat saya bantu ipar berkebun. Setelah itu tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata yang menelpon ini omnya ipar. Bilang, "Kau mau kerja kah?" Di mana? Saya bilang, "Baho Dopi." Bilang, "Kerja apa di sana?" Saya bilang tuh. Bilang, "Ya kerja di tambang namanya." Ya kita dulu masih gengsi sebenarnya, lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi. Sebenarnya kita dulu. Tapi kita bilang kan kita kan sarjana dulu kan. Gitu. Pemikiran dulu di Baho Dopi sebenarnya apa sebenarnya? Saya tanya-tanya teman Baho Dopi sebenarnya, bekerja sana kerja tambang sebenarnya cuma kerjanya keras di api jadi gengsi sebenarnya mau kerja berat begitu. Cuma berpikir lagi kayaknya gengsi ini tidak butuh sebenarnya, lebih ke fungsi sebenarnya kita ini. Akhirnya saya coba beranikan diri. Dan modal nekat sebenarnya juga Om. Modal nekat sama modal bantuan teman. Ku ingat sekali tuh, saya telepon itu tetangga. Bilang, "Bisa kasih tempat di kosnya?" Dia katanya bisa. Akhirnya saya beranikan datang, itu pun diantar sama omku dulu, belum punya motor. Diantar sama omku. Itu juga kami belum tahu jalan. Akhirnya kayak sotak-sotak begini pergi. Ya itu nggak modal telepon ditunjukkan jalan lewat sini. Akhirnya sampai jadi Baho Dopi. Saya itulah karena sebenarnya sangat berjasa dan itu tetangga aku sama itu yang iparnya Om. Om yang ngantar ke sini. Tetangga gue sih ya namanya Ilham, Ruslan sama Mandi. Halo Islan. Ya terima kasih. Ya. Terima kasih sudah dikasih hidup selama menunggu. Kalau ndak ada Om ini ndak bisa juga sampai masuk Pejalan Morowali juga ini. Kalau tidak ada mereka saya tidak kenal di Morowali. Betul. Tidak jadi betul. Iya berjasa sekali mereka. Iya. Ini Om, anggaplah toh pihak pabrik tawarkan Om Maling kerja. Cuman kerjanya lebih rendah, cuman berbasis di lingkungan. Wih, pilihan berat kayaknya ini. Kira-kira Om Maling pilih mana? Dilihat juga Om prospek kerjanya bagaimana. Sama-sama bagus sih. Kalau misalnya memang sama-sama jangka saya panjang. sebenarnya sekarang lebih melihat jangka panjangnya sebenarnya. Sama-sama jangka panjang. Kalau masalah jangka panjangnya sama. Cuman gajinya lebih rendah ini yang berbasis lingkungan daripada tempatnya Om Maling sekarang kerja. Kalau misalnya jangka panjangnya kayak jenjang karir ada mungkin saya pilih. Sama-sama jenjang karir juga. Sama-sama jenjang karir ya mungkin saya pilih Om. Apalagi kan kita tidak mau apalagi dalam kita kan kayak suka juga jalan-jalan gitu kayak lingkungan. Jadi mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Ini Om, selama 2 tahun lebih berjalan. Banyak sekali suka duka dilalui itu. Apa harapannya Om Maling untuk Pejalan Morowali? Untuk member-membernya Pejalan Morowali ke depannya? Ya, ke depannya untuk harapannya sebenarnya mungkin harapan bersama kami di Pejalan bahwa sama-sama sebenarnya untuk tetap eksiskan sebenarnya Pejalan dalam hal positif sebenarnya. Kayak yang tadi saya jelaskan lebih menyentuh kebudayaannya sama kepemudaan sebenarnya. Itu mungkin harapannya teman-teman di Pejalan sebenarnya supaya sebenarnya juga lebih menambah ke pengembangan dirinya sebenarnya teman-teman. Karena di Pejalan sebenarnya itu banyak teman-teman yang belum paham namanya baru komunitas. Jadi harapannya teman-teman bahwa setelah gabung di Pejalan bahwa dia bisa mengerti namanya komunitas itu apa, lingkungan itu apa. Nah itu
Jangan sampai hanya setelah masuk di pejalan hanya cerita jalan-jalannya saja yang dapat. Iya, betul. Tidak ada ilmunya, ilmu betul yang didapat. Kalau hanya sekedar jalan-jalan ya mending pergi sendiri. Iya, betul. Itu. Jadi harapannya sebenarnya itu semoga teman-teman bisa lebih dapat sebenarnya ilmunya di pejalan. Bukan masuk di pejalan karena pertama cewek-ceweknya. Bukan pertama cewek-ceweknya atau orang-orang yang ada di pejalan. Karena hanya pertama numpang mau pergi jalan-jalan ya mending jadi teman sejalan saja. Teman sejalan. Betul. Itu. Dari dong. Dari Mi. Saya tambahi. Apa lagi? Ini Om Maling, ilmu-ilmu apa saja Om Maling sudah dapat dalam 2 tahun lebih di pejalan yang bisa diimplementasikan ke masyarakat umum? Yang bisa diimplementasikan ke masyarakat umum. Itu sebenarnya yang tadi tetap ke masalah lingkungan juga. Bagaimana teman-teman bisa paham lingkungan seperti apa. Kemudian bagaimana sebenarnya lebih meningkatkan manajemen perjalanan namanya, manajemen perjalanan yang tidak asal jalan. Yang sebenarnya jalan hanya sekedar jalan itu tanpa persiapan itu cari mati namanya. Betul. Cari mati. Apalagi kayak namanya sering pergi keluar nanya lebih ke nanjak mi dulu. Asal hanya modal karena moji numpang foto di triangulasinya, tidak persiapan. Nah itu sebenarnya di pejalan sebenarnya kita bisa dapatkan itu. Apalagi di pejalan sebenarnya banyak sebenarnya yang berkompeten untuk menjelaskan ilmu-ilmu seperti itu di pejalan. Itu jadi itu yang sebenarnya yang bisa didapatkan pejalan. Ini yang paling penutup. Sahabat tuh mau promosikan untuk yang mau join ke pejalan tuh waktu dan tempat endorse gratis ini Om Maling. Iya, Iya. Langsung podcast yang terkenal di seluruh Indonesia subscriber terbanyak di Morowali ini. Ya, bisa lah. Iya, jadi teman-teman yang ingin bergabung di pejalan, sebenarnya pejalan itu welcome untuk siapa saja, tetap memenuhi persyaratan yang ada. Jadi kalau hanya untuk sekedar jalan-jalan saja, ayo teman sejalan namanya. Teman sejalan, nggak sampai jadian. Itu di pejalan. Kemudian kami juga sebenarnya ada perekrutannya itu setiap tahun diadakan. Semoga saja kedepannya kami akan lakukan 1 kali 2 tahun. Tapi untuk saat ini 1 kali 1 tahun kita adakan. Jadi nanti tetap kami akan tetap infokan. Mungkin teman-teman akan share nanti lewat WA sama Instagramnya. Kalau mungkin lebih tahu, mungkin kita follow Instagramnya Pejalan Morowali. Oh, ada nanti di sini. Ada nanti di sini. Kebetulan saya sendiri adminnya. Dari gue terima kasih Om Maling. Nanti kalau diundang lagi ke podcast Kos Baudopin siap, bisa jadi insyaallah siap. Ready terus jadi. Ready. Asalkan ada. Gue good luck Om. Satu kali play good luck untuk Pejalan Morowalinya Juari. Thank you Om. Siap. Oke, terima kasih telah menonton podcast Kos Baudopin. Jangan lupa subscribe di subscribe. Oke, thank you. See you the next podcast.